Review dari materi sebelumnya bahwa Monoarfa menawarkan gagasan untuk mengatasi kegagalan birokrasi. Yang pertama, konsep value for money, di mana sebelumnya telah disampaikan bahwa terdapat 3 manfaat dari value for money. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, kemudian meningkatkan mutu dari pelayanan publik, dan yang ketiga adalah menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Kemudian manfaat selanjutnya dari value for money atau manfaat keempat dari value for money adalah alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk efisiensi belanja, sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan belanja daerah ataupun belanja negara sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih berhati-hati untuk memastikan agar belanja yang dialokasikan benar-benar diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi inilah yang akhirnya mampu meningkatkan kesadaran pejabat negara ataupun pemerintah terhadap uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik itu sendiri. Kemudian pendekatan yang kedua adalah mengadopsi pendekatan New Public Management dan juga Reinventing Government, di mana pendekatan ini lebih menitik beratkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan oleh sektor bisnis memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan manajemen yang dikelola oleh pemerintahan ataupun birokrasi, sehingga pengelolaan birokrasi yang dilakukan pemerintah selama ini perlu diganti ataupun mengadopsi pola-pola yang dilakukan oleh sektor swasta. Beberapa hal yang perlu diadopsi dalam menerapkan New Public Management dan juga Reinventing Government ini adalah penerapan mekanisme pasar, di mana pelayanan berdasarkan permintaan dan juga penawaran. Dalam hal ini, dalam melakukan hubungan dengan pelanggan ataupun customer yang dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh dunia pasar ataupun marketplace. Konsekuensinya, beragam peraturan yang telah diterbitkan dan dianggap menghambat kinerja birokrasi dapat diabaikan, dikarenakan pelayanan lebih menitik beratkan pada kebutuhan customer ataupun publik. Dikarenakan lebih mengedepankan mekanisme pasar, maka diperlukan adanya kompetisi dalam memberikan pelayanan publik itu sendiri. Dalam hal ini, siapapun atau lembaga manapun diperbolehkan melakukan ataupun memberikan pelayanan kepada publik, sehingga pelayanan publik tidak hanya menjadi monopoli dari pemerintah itu sendiri. Konsekuensinya, maka perlu adanya swastanisasi ataupun privatisasi terhadap lembaga-lembaga penyedia pelayanan publik itu sendiri. Kemudian rekomendasi yang ketiga adalah enterprising the government ataupun mewirausahakan pemerintah. Konsep ini sendiri merupakan konsekuensi dari penerapan New Public Management dan juga Reinventing Government, di mana dengan alasan untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat dan juga pemerintah dapat bersaing dengan sektor bisnis, maka pemerintah diharuskan untuk menerapkan konsep-konsep sebagaimana yang ada pada sektor swasta. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka pemerintah mempunyai wakil ataupun agen dalam menjalankan konsep enterprising the government tersebut. Agen ataupun wakil tersebut dapat berupa pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Agen-agen tersebut diperbolehkan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam meningkatkan pendapatan. Melalui pendekatan ini diharapkan pemerintah semakin lincah ataupun kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada, dan juga masyarakat yang dianggap sebagai customer diharapkan juga memiliki posisi tawar dengan si penyedia layanan, dalam hal ini pemerintah, untuk memastikan agar kebutuhan masyarakat tersebut dapat terpenuhi. Permasalahannya adalah konsep yang ditawarkan tersebut justru mengakibatkan banyak masalah baru, meskipun beberapa di antaranya masih diterapkan oleh pemerintah di Indonesia. Kondisi-kondisi sebagaimana yang dikhawatirkan dalam konsep Marxis yang sebelumnya telah dipelajari terjadi akibat konsep yang ditawarkan oleh Monoarfa tersebut, sehingga good governance dengan menawarkan beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik hingga saat ini masih dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kegagalan birokrasi.